Selanjutnya kalau memang sudah banyak yang disampaikan tadi, mungkin ada yang baru disampaikan oleh Mas Armasuri. Silakan, Mas. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Ternyata sudah kenal kan? Itu bahasa dari KPK. Jadi bahasanya semangat pagi. Jawabannya pagi. Jadi dimanapun ya pagi, siang, malam tetap bahasanya semangat pagi. Di semangatnya itu kayak di pagi hari lah, maksudnya caranya sama. Jadi namanya ini judulnya di sini kan sosialisasi pendidikan anti korupsi di Satuan Pendidikan Kota Bitung. Jadi rencananya kan implementasi sebenarnya. Namanya implementasi itu berarti apa? Pengejawataan atau praktek. Itu bahasa guru tuh kita banyak belajar kosakata sedikit. Jadi sebenarnya KPK punya tujuan jangka panjang itu di 2045 itu Indonesia itu bebas dari korupsi. Nah, untuk mewujudkannya kira-kira siapa yang bisa mewujudkan itu semua terwujud? Indonesia bisa bebas dari korupsi. Tentunya kan orang harus berkomitmen dari semua pihak, mulai dari paling kecil kan keluarga, dari keluarga, lalu pendidikan di sekolah, lingkungan harus itu. Nah, di sini kenapa KPK membuat pendekatan dari mulai penindakan itu ternyata masih banyak kayak koruptor. Akhirnya ada di 2017 itu sudah mulai digodok untuk di bidang pencegahan. Di prosesnya panjang. Jadi ternyata setelah dilakukan di bidang pencegahan lewat pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, baru diimplementasikan, salah satunya mulai diimplementasikan di Bolu. Sudah mulai ada draft buku di sana. Nah, di situ mulai diwujud nyatakan oleh semua pihak, terutama guru-guru. Mulai dari pertama kan lewat jalurnya pimpinan daerah, bupati wali kota, baru Dignas, baru akhirnya turun ke guru-guru. Nah, ketika itu semangatnya itu dimunculkan indikatornya apa? Indikatornya ketika itu hadir nanti di Kota Bitung, itu indikatornya apa? IPK akan naik Pak ya, otomatis IPK nilai prestasi naik. Berarti yang angka korupsi di Kota Bitung turun. Itu indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun ini baru naik 1 poin. Bayangkan, berat sekali. Jadi budaya anti korupsi itu hadir karena apa? Karena budaya korupsi di Indonesia sudah luar biasa. Jadi ada pendidikan 9 nilai integritas. Nah, di 9 nilai integritas ini nanti tolong hadirkan itu dalam bentuk perangkat ajar, bisa dalam bentuk pantun, bentuk lagu, bisa bentuk senam. Ada senam sahabat pemberani di KPK itu, pantun, bahkan ada lagu-lagu yang orang ada bikin sendiri tuh dengan guru-guru di bawah itu sudah ada bikin. Itu mereka sudah terapkan di anak-anak. Jadi seperti 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas itu dinyanyikan Pak, videonya kan ada, boleh ditampilkan. Jadi sambil menunggu itu, jadi kalau di bidang pencegahan sudah dilakukan kan semua pihak, dari mulai inspektorat, baru dari
ini apa LSP KPK di bidang pencegahan pendidikan anti korupsi. Itu dilakukan semua Bu, Bapak. Itu intinya apa? Agar nanti implementasi itu bukan hanya konseptual, tapi akan jadi kontekstual, bukan hanya teori, tapi akan dipraktekkan anak-anak, bukan hanya di sekolah nanti. Intinya di situ, bukan hanya di sekolah, tapi di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau orang tidak ada semangat, terus terang Bu ya, jadi kenapa kita bisa menyatu bersatu dengan master-master ini? Orang bangga karena apa? Kita di Bitung sudah lama bergerak di pemerhati anak. Banyak anak-anak yang ditelantarkan Bu. Jadi anak terancam putus sekolah. Jadi kalau anak terancam putus sekolah itu 3 hari itu kerja. 3 hari yang kerjanya itu untuk menopang dia sekolah. Itu yang terjadi. Memang di Kota Bitung itu kita bergerak, akhirnya anak-anak sudah terangkat semua. Terus alhamdulillah ada ratusan anak waktu itu. Jadi ada anak berjual. Terus juga ada ini. Kenapa banyak anak putus sekolah itu salah satu wawasan, punya pandangan-pandangan kelompok-kelompok atau tertentu. Jadi begini. Itu di suatu daerah itu punya pemikiran begini, cukup anak-anak itu cuma baca tulis itu sudah cukup. Akhirnya apa? Kalau SD SMP itu yang menjadi anak-anak putus sekolah tinggi. Karena apa? Kepahaman adat kan. Jadi ada suatu adat daerah itu masuk di Kota Bitung. Dan itu kita pernah survei. Itu apa? Berarti tugas kita, berarti mensosialisasi. Jadi ketika kita punya kebijakan sebagai kepala sekolah, sebagai wali kelas, itu orang kebijakan itu orang manfaatkan Bu. Seperti apa? Dana-dana itu. Jadi waktu itu kalau yang di Anak Langit itu bantuannya itu dari BUMN, bank itu langsung Bu ke anak-anak ini. Tapi orang awasi lah. Orang kewenangan itu orang pakai seluas-luasnya di situ. Orang awasi anak-anak itu supaya apa? Karena yang kita bilang tadi apa? Terlantar di keluarganya, terlantar di sekolah. Itu terjadi Bu. Jadi ketika anak ini terima dana, harusnya uang ini dibelikan oleh orang tuanya semacam sepatu, buku. Sorenya malam itu habis 600.000 tiap 6 bulan itu. Ibunya itu main kartu, satu hari, satu malam itu habis. Nah, kewenangan kita terus pakai, kurang awasi dan semacam itu, kurang kewenangan. Jadi kurang awasi kalau memang betul uang itu dibelanjakan. Ibu itu langsung kita panggil, kita bilang berikut, kita coret dari nama penerima bantuan. Menangis ini orang tua. Akhirnya apa? Dia bermohon membuktikan. Kita kurang kasih kesempatan untuk membuktikannya. 6 bulan berikut terima 600.000, dia belikan tas sepatu, dia bawa ke kita. Itu salah satu manfaat orang punya kewenangan. Nah, kewenangan itu orang manfaatkan sebaik-baiknya untuk pendidikan. Nah, kenapa mereka kita bilang terlantar di keluarganya? Itu salah satu terlantar. Kenapa terlantar di sekolahnya? Bisa Bu kelihatan sekolah ini santai, kelihatan bagus ininya mungkin prestasi, tapi banyak kejadian. Jadi harusnya itu semacam tadi itu yang dititipkan Pak Marcos, ada pemberian itu bisa merubah orang penilaian terhadap anak-anak. Setelah biasanya apa? Raport. Nah, itu kejadian di sekolah. Jadi itu Tuhan nanti akan buktikan Bu, kita ini bisa berintegritas atau enggak. Itu bisa dalam jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi itu kejadian begini. Kenapa kewenangan kita pakai sebaiknya begini? Jadi ada anak, harusnya dia di satu sekolah. Ini kata saya begitu. Jadi ini terjadi nyata. Harusnya ada anak sekolah ini
dia punya apa, punya kelebihan bahwa harusnya dia itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dia harusnya juara umum. Tapi karena dia kalah pemberian uang setiap itu kejadiannya, kurang terduga. Nah, akhirnya anak ini nggak pernah bu, kelas 1 nggak pernah juara umum, juaranya apa? 2, 3 sampai kelas 3. Waktu itu bisa diwujudkan apa? Kenapa kita bisa, Tuhan akan buktikan tuh di UN itu nggak bisa di waktu itu nggak bisa dicuri nilainya. Ketika UN disampaikan, diumumkan anak ini ranking 1 sekota Bitung. Terus anak yang juara 1 umum yang setiap tahun itu setiap juara 1 umum itu waktu diumumkan nggak masuk 10 besar. Malu nggak kira-kira? Tuhan buktikan di situ. Nah, Tuhan lagi akan buktikan ketika kita ini punya komitmen tentang integritas itu 9 nilai tadi, jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu salah satunya Pak. Ketika ada gempa, ketika ada gempa seperti tadi Mas Daud ada cerita masalah gempa, itu bisa Tuhan buktikan. Orang bangun gedung ini sesuai spek atau enggak itu kelihatan terbongkar itu. Ketika terbakar, speknya terbongkar, kelihatan dibuka oleh Tuhan. Mungkin orang bisa lolos dari inspektorat, mungkin orang bisa lolos dari BPK, BKP. Tapi itu akan ketika orang pas apes mendapat. Intinya orang jangan ke sana. Dan itu masa lalu. Orang sekarang benar seperti yang disampaikan oleh Master Okta. Orang mulai dibuat generasi baru karena budaya korupsi itu bisa diajar oleh apa? Budaya integritas. Nah, itu akan hadir. Jadi ujung tombaknya itu Bapak Ibu. Jadi ujung tombaknya ketika anak-anak itu bisa orang kasih ajar setiap hari seperti ini, Pak boleh tampilkan setiap hari. Walaupun sederhana, tolong bikin senang. Anak-anak bikin senang. Ini contoh ini. Nah, ini bonus sudah diimplementasikan. Nilai Bu, ketika dinyanyikan setiap hari, anak-anak kan semakin hafal. Terus ada praktek-praktek nanti yang mungkin disepakati oleh guru-guru mau dibikin bagaimana. Yang tahu kelebihan kurang lebihnya di sekolah itu kan orang sendiri sebenarnya. Untuk ketika anak-anak ini kalau kita sudah biasa begini Bu, kalau mendidik anak-anak itu lebih susah sebenarnya. Anak-anak yang broken home itu, anak-anak yang terpinggirkan, termarginalkan oleh keadaan, itu lebih susah pendekatannya Bu. Memang tolong harus dekati hatinya pelan-pelan. Ada anak yang belajar sementara belajar Bu, gemetar Bu begini. Katanya, kenapa Dek? Dari pagi sampai siang belum makan. Begitu. Jadi intinya apa? Makan dulu, baru belajar, baru bisa masuk. Makanya kalau punya kewenangan seperti memberi ada bantuan anak-anak ya kasih yang seadil-adilnya, seobjektif mungkin. Jangan karena saudara dekat atau teman dekat yang harusnya nggak terima, itu yang maksudnya di situ manfaatnya itu orang kewenangan orang manfaatkannya sebesar-besarnya seluas-luasnya untuk kemajuan Kota Bitung. Intinya sebenarnya itu arahnya nanti untuk kemajuan Kota Bitung, dan itu harus ada komitmen semua dari semua pihak mulai dinas. Pak Wali sudah berkomitmen dan dia menunjukkan dirinya bahwa dimulai di bulan Desember itu sudah ada laporan ke KPK untuk jaga sekolah. Jadi Pak Wali sudah memulai Bu. Ketika orang pimpinan sudah mulai, kenapa kita harus tertinggal? Orang harus menyikapi ini karena ini akan terus Bu. KPK sudah membuat terobosan ke
seluruh Indonesia. Jadi kota intinya pesan tadi, pesan dari Pak Wali ke staf khusus, kota digital, kota pendidikan. Jadi tentu orang akan agak susah juga ketika digital seperti tadi disampaikan akan hajar oleh aplikasi-aplikasi di situ. Jadi orang ada dua penyajian laporan, penyajian secara tulus atau penyajian secara tulus. Itu saya harus ingat itu di situ. Saya kira terima kasih sedikit penyampaian saya.